Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Perjalananku Pendakian Gunung Sumbing. Cerita ini ditulis oleh Ipen Al-Sikra. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Mengingat pendakian itu sebuah pengalaman yang sangat berkesan, tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Misteri itu menjadi pengalaman tanpa bisa terbantahkan jika dunia kedua itu nyata adanya. Pendakian perdanaku saat mengikuti sebuah petualangan menegangkan bareng dengan teman sekolahku. Gagasan pendakian ini karena kami libur sekolah akhir semester 2. Win, kamu ikutan yuk. Ajak Leo. Kemana? Tanyaku. Nanjak gunung, kita berempat, ditambah kamu jadi berlima, imbuh Leo. Siapa saja emangnya? Aku bertanya kembali. Aku, Febri, Henny, Jesse, ditambah kamu, jawabnya. Nanjak kemana emangnya? Kapan? Kembali rentetan pertanyaanku. Sumbing, lusa berangkat, ikut ya. Seru katanya terucap. Oke, aku izin orang tua dulu. Kalau dapat izin, ikutan deh, kataku. Sambil menutup obrolan di telepon itu, sore itu mencoba berpamitan sama ibu, juga ayah. Namun masih menunggu mereka yang belum pulang menjenguk adikku yang sekolah di luar kota, karena tinggal bareng tante di Jogja. Liburan kali ini pun dia tidak pulang. Lebih asik liburan di sana, katanya. Di kamar, aku sudah membongkar kembali peralatan outdoorku yang tersusun di lemari. Mengeluarkan keril, matras, sleeping bag, tenda, fleece set, trekking pole, kotak P3, nesting, juga kompor. Tidak lupa kompas sama pisau lipatku. Beberapa aksesoris aku lap agar bersih, walaupun sama sekali tidak kotor. Malam itu akhirnya ibu sama ayah pulang. Meski baru saja masuk rumah, aku sudah merengek meminta izin untuk mendaki dengan teman-teman sekolah. Sama siapa saja sih Win? Tanya ibu. Leo, Febri, Henny, Jesse, berlima sama aku bu. Boleh ya? Manjaku pun keluar sebagai jurus andalan. Kalau mau mendaki, ajak tetangga tuh yang sudah hafal gunung, sahut ayah yang kini duduk di sampingku. Siapa? Tanyaku. Itu Al sama kakaknya, imbu ayah. Ah, mana seru, dia saja umurnya jauh di atasku, jawabku. Kamu nih ya Win, meski dia umur di atasmu, lebih tahu soal naik-naik gunung gitu. Ibuku yang mulai mengoceh. Sesaat aku hanya terdiam, menunggu persetujuan beliau berdua. Namun terlihat mereka hanya duduk menonton TV tanpa memberikan restu. Ikutan bengong sambil menunggu hal yang belum tentu diizinkan. Gimana ya? Boleh ya? Kembali aku meminta izin. Nanti ayah ke rumahnya Al-Sikra, bisa gak dia atau abangnya nemenin? Jawab ayah dengan tetap menatap ke layar TV. Oke deh, kataku sambil berlalu masuk ke kamar. Meski satu desa setanah kelahiran, tapi dengan namanya laki-laki itu kurang akrab, karena terpaut usia yang lumayan jauh kalau dibandingkan dengan usiaku dan teman-temanku. Hanya mau gak mau, daripada tidak dapat restu, bagus iakan agar tidak gagal muncak kali ini. Malam mas, lusa rencana aku teman-teman mau nanjak Sumbing, bisa temenin gak? Aku mengirim chat ke Mas Al. Berapa orang dek? Singkat jawabnya. Berlima, berenam berarti kalau mas mau. Aku membalas. Lusa ya? Oke bisa, balasnya.
Dahulu start ayahku, langsung aku chat orangnya, biar gak bertele-tele. Dan kini sudah mulai lega, karena pasti dapatkan izin dari orang tua, meski harus mengajak orang lain sebagai pengasuh kami. Singkat cerita, hari ini kami semua sudah berkumpul di rumah. Memang sengaja aku jadikan titik temu untuk berkumpul dengan yang lain. Jam 10 pagi, semua sudah pada ready. Hanya nunggu satu orang pun sangat lama datangnya. Padahal jarak rumahku sama dia hanya depan belakang. "Win, mana si abang itu?" Leo bertanya. "Tahu tuh, lama banget. Rumahnya di belakang situ padahal," kataku. "Telepon dialah, Win," kata Henny. Tidak lama setelah itu, terlihat laki-laki dengan kupluk hitam abu-abu, keril di punggungnya, jalan sambil mengembuskan asap rokoknya. Kacamata yang selalu dia kenakan menjadi ciri khas. "Panjang umur, orangnya datang," ucapku. "Mana sih orangnya?" kata Leo sambil melihat dari jendela. Setelah Mas Al tiba, tanpa berlama-lama, akhirnya kita berangkat. Sebelumnya terlebih dahulu berpamitan dengan orang tuaku. Kami semua menyalaminya, dan ayah juga berpesan pada pemuda ini untuk menjaga kami semua. Kami semua naik mobilnya Febri untuk menuju lokasi. Dan pastinya karena perjalanan jauh, kami hanya habiskan waktu untuk mengobrol seru-seruan. Kecuali Mas Al-Zikra memilih untuk tidur di kursi paling belakang dengan Leo di sebelahnya. Kami ambil rute pendakian yang terdekat, masih satu kota dari Magelang. Sebelum itu, kami singgah di alun-alun kota dulu untuk mencari makan siang sebelum melanjutkan perjalanan. "Kalian gak ada yang mau sholat?" tanya Mas Al. Kebetulan di sini aku dengan Febri memang beda keyakinan, jadi gak ikut ibadah. "Enggak Mas, saya tunggu di sini saja," jawab Leo. "Aku lagi halangan Kak," Henny menyaut. "Oke, sebentar ya, aku ke masjid dulu. Kalian makan saja dulu," imbunya sambil berlalu. Mendengar pernyataan Henny membuat gusar kami semua. Perihal pantangan bagi wanita datang bulan melakukan pendakian. Mitosnya yang seperti itu akan banyak gangguan dari hal gaib. "Kamu beneran tanggal merah, Hen?" tanya Febri. Oh, kenapa sih emangnya?" Henny balik bertanya. "Kan gak boleh kalau lagi halangan naik gunung," kata Jessie. "Masa sih? Gimana dong? Masa batal sih?" jawab Henny agak sedikit kecewa. Di sini memang Henny sama Jessie baru pertama kalinya mau melakukan pendakian, jadi belum paham hal seperti itu. Aku dengan Leo hanya diam karena tidak tahu mesti bilang apa juga, harus bagaimana. Di tengah perdebatan mereka bertiga, tidak seberapa lama, Mas Al sudah balik lagi. Melihat itu, dia bertanya, "Kenapa sih?" tanyanya. "Henny kan lagi halangan Mas, bagaimana?" jawabku. "Oh, gak apa-apa lah, asal fisik tetap dijaga. Jangan sampai diem kalau sakit," katanya dengan santai. "Tapi kan Kak, itu salah satu pantangan naik gunung." Jessie mengutarakan pendapatnya. Hanya senyum santainya yang terlihat sambil mengeluarkan rokok dari saku kemejanya. "Gak apa-apa, kalau adiknya sanggup lanjut saja," ucapnya, lalu menyalakan batang rokok. "Ye, tuh kan gak apa-apa," Henny menyaut dengan senang. Setelah semua beres, makan juga ngerokok, mereka selesai. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Menuruni belokan ke kiri dari alun-alun menuju jalanan yang naik turun. Berkelok-kelok,
melewati beberapa jembatan untuk sampai ke Kali Angkrik, menuju base camp Mangli. Terkadang, yang menjadi ketakutan orang itu hanya akan semakin mengundang mereka yang tidak terlihat untuk semakin dekat. Kali Angkrik, jalan yang berkelok tajam, membuat serunya perjalanan. Hamparan tebing menjulang tinggi, jurang dengan dasar sungai bebatuan menambah keseruan tersendiri kala meniti perjalanan ini. Cuaca kali ini pun sangat mendukung, cerah berawan. Langit berhias awan yang menggumpal bergelantungan menjadi lukisan semesta untuk memaknai rasa akan keindahan jagat. Ditambah keseruan kami yang berkelakar dengan riang, laksana menuangkan kebahagiaan dalam benak masing-masing. Kita sebelum muncak, enaknya nikmati pemandangan dulu yuk, ajakku pada yang lain. Di mana, Win? Tanya Jessie. Di Kali Angkrik, sebelum base camp, kan banyak, jawabku. Seru tuh, selfie dulu kita, ya kan? Imbu Henny. Namun di sini, tanpa ada sautan dari para cowok, Febri masih sibuk dengan menyetirnya. Sementara dua laki-laki di kursi belakang pada tidur dengan telinga disumbat handset. Di desa dadapan juga keren, lihat saja ntar. Tiba-tiba suara itu terdengar dari belakang. Siapa sih yang ngomong? Henny kepo. Itu Mas Al, jawabku. Matanya merem gitu, ternyata nyimak dia, kataku, yang bikin kita bertiga tertawa. Perjalanan yang lumayan panjang ini membuat Febri merasa capek. Jadi diputuskan untuk mencari sebuah warung di pinggir jalan untuk istirahat juga ngopi. Selain itu, kami juga harus buang air yang dari tadi sudah ditahan. Dan dimulai dari sinilah misteri itu datang terjadi. Henny terlihat sangat pucat, terlihat lebih diam. Tidak seperti pas waktu di perjalanan tadi, masih semangat ngobrol, juga riang bercanda. Adik-adik ini dari mana? Mau kemana? Tanya ibu pemilik warung. Kami dari Magelang, Bu. Mau naik gunung, jawab Leo dengan ramah. Hati-hati Mas, kalau naik Sumbing, jangan sembrono, imbunya sambil menyodorkan kopi pesanan kami. Selain itu, mobil kami juga diintip oleh kakek tua yang mengenakan sarung lusuh, baju batik warna coklat. Orang tua itu entah berapa kali memutari mobil, seakan mengamati sesuatu. Lalu tidak lama, dia menghampiri kami. Itu mobil siapa? Tanyanya. Punya saya, Pak, jawab Febri spontan. Ada setannya, imbu kakek itu. Mendengar pernyataan itu, kami hanya diam. Dan tidak lama, terlihat Mas Al keluar dari toilet dari dalam warung. Melihat kakek itu, entah seperti orang yang sudah kenal, dia langsung menjabat tangan orang tua aneh itu, juga mencium tangannya, seperti sungkem pada orang tua. Berhati-hatilah Gus, perjalanan kamu panjang, yang sabar, kata orang tua itu. Iya Kiai, mohon doa restu, Mas Al menjawab. Tidak seberapa lama, orang tua itu pergi, hanya menyisakan tanya dalam hati ini, siapa dia? Tapi yang lain, seperti biasa saja, melihat semua itu. Jadi aku hanya nyamperin Mas Al Sigra, yang tengah merokok, bersandar di samping mobil. Siapa kakek tadi Mas? Tanyaku. Wali, jawabnya singkat. Oh, Mas gak ngopi dulu? Kataku yang tidak paham dengan jawaban tadi. Iya ngopi, sebentar lagi saya kesana, ucapnya. Gak cuma ini yang terlihat aneh, Mas Al juga agak aneh,
setelah kedatangan orang tua tadi. Tatapannya semakin jauh ke depan, seperti memikirkan sesuatu yang entah itu apa. Ditambahkan nasihat dari ibu yang punya warung, jika mau naik sumbing, juga harus berhati-hati. Runtutan keanehan yang aku rasakan, tapi mencoba untuk selalu berpikir positif saja, menelaah semua ini, berdoa dalam hati untuk meminta keselamatan bagi semuanya, sampai detik ini, hingga pulang nanti. Singkat cerita, kami sudah memasuki desa Dedapan. Di sini sudah disuguhkan pemandangan indah, Gunung Sumbing, dan terdapat hamparan bunga berwarna-warni, menjadi background untuk kami mengambil beberapa foto. Panorama alam di sore hari menjadi lengkungan indah, cahaya mentari yang mulai memancarkan cahaya jingganya ke atas langit. Kalau datang ke sini, rasanya seperti di taman di luar negeri. Area ini juga dijadikan tempat untuk berkemah. Deretan tenda warna-warni menghias di area camping ground yang sudah disediakan. Sangat istimewa. Kesorean kita, ayo buruan naik, ajak Mas Al. Basecamp Mangli. Di sini kami melakukan pendaftaran, mengikuti arahan petugas setempat tentang tata tertib, pemahaman jalur, dan pemberitahuan berbagai larangan saat mendaki Gunung Sumbing. Jalur via Mangli ini merupakan jalur paling pendek mencapai puncak daripada melalui jalur via lainnya. Sore itu, petugas juga melakukan pengecekan logistik. Barang bawaan lain juga dicatat. Semua aman dan sudah beres mendapatkan perizinan. Hanya waktu pendakian sengaja dilakukan setelah ibadah maghrib. Jadi menanjak kali ini dilakukan malam hari. Tentu akan membawa kesan misteri dalam perjalanan. Terlihat juga banyak rombongan lain yang masih duduk santai menikmati kopi hangat dengan pemandangan yang indah. Gelak tawa riuh mereka menghidupkan area basecamp ini. Kami juga tidak kalah seru menikmati ujung senja dengan bercanda ala kami. Selain itu, kami juga membentuk tim, Leo sebagai navigator, disusul leader Febri, selanjutnya Jesse, Henny, aku, dan paling terakhir Mas Al-Zikra sebagai sweeper. Kumandang adzan maghrib terdengar dari masjid yang letaknya di atas pos pendaftaran. Kami semua pun berbondong-bondong ke arah masjid di tengah perkampungan warga. Aku, Febri, juga Henny hanya menunggu yang lainnya ibadah. 15 menit, semuanya sudah berkumpul kembali. Mulai jalan kita, ajak Febri. Kumpul dulu, berdoa bersama dulu, imbuhku. Lalu kami berenam membentuk lingkaran dan memanjatkan doa menurut keyakinan masing-masing. Setelah semua selesai, dimulailah perjalanan awal pendakian kali ini. Mumpung masih ada warung, ada yang mau dibeli lagi nggak? Tanyaku pada yang lain. Aku beli pembalut dulu lah ya, takut kehabisan, kata Henny. Aku juga mau nambah, beli air mineral lagi, Leo menyaut. Di sebuah warung terakhir yang tidak begitu lengkap bahan jualannya, kami menambah kebutuhan yang ada dan yang diperlukan saja. Menyusuri jalan yang masih sangat luas dan enak, kami masih mengobrol sambil jalan. Di depan sana juga rombongan para pendaki masih terlihat santai berjalan. Keriangan dengan gambaran semangat terlihat di wajah-wajah kami, kecuali Henny yang terlihat pucat. Hen, kamu kelihatan pucat banget, kataku. Gak apa-apa kok Win, hanya mulai sedikit aja, jawabnya. Kalau kamu serasa gak kuat, jangan dipaksain, bilang saja. Imbu Jessie berkata, iya ya, kuat kok. Henny berkata dengan menunjukkan semangatnya.
Ujung desa sudah kami tinggalkan. Di sini kami mulai melintasi ladang, perkebunan milik warga. Petakan persawahan yang bertingkat-tingkat menghias dengan pantulan cahaya rembulan yang terlihat separuh lebih di atas langit. Jalur setapak yang terbuat dari cor-coran semen ini menuntun kami terus melangkah sampai dijumpai area pos 1 yang menjadi pembatas antara ladang dengan hutan. Di sini kami beristirahat, meluruskan kembali pinggang, juga betis yang sudah mulai mengeras karena perjalanan. Udara dingin tidak membuat kami semua bermandikan peluh yang membanjiri di seluruh tubuh. Bertamulah selayaknya menjadi tamu ketika memasuki rimba raya. Niat sucinya hati adalah modal utama. Menjaga lingkungan sekitar, menerapkan tata krama, menjadi hal penting dalam menapaki jagat yang dihuni, tidak hanya manusia semata. Helusan angin menyapa saat peristirahatan di pos 1. Keangkeran area pos Kongsen terlihat ketika tiba-tiba sebuah sosok putih terlihat bergerak di salah satu pohon. Serasa salah dengan penglihatan ini, namun setelah benar-benar aku perhatikan, kain putih itu berkuncit, pelan mengangkat wajahnya yang hitam kosong. "Ah, Tuanku," teriakku. "Jangan panik, jangan takut. Kalian melihat apapun diam," ucap Mas Al. Dengan sigap, dia juga berdiri di depanku, menghalangi pandanganku ke arah pocong itu. Tidak seberapa lama, dia pun duduk lagi. Saat aku takut melirik ke arah penampakan tadi, sudah tidak terlihat. "Lihat apaan sih, Win?" Jessie bertanya. "Ada pocong," jawabku spontan. "Tolong, kalau lihat sesuatu diam, atau kita batalkan pendakian ini," kata Mas Al segera, terlihat kesal. "Loh, kok batal? Kenapa?" tanyaku dengan nada tidak terima. "Jaga lisan kalau mau lanjut. Harus tabah, juga berani. Alam memiliki aturan masing-masing, Dek," ucapnya memberitahu. Mendengar itu, kami semua terdiam. Sepertinya bukan hal yang baik untuk berargumen dengan ego. Memang sangat benar apa yang dikatakan laki-laki di sebelahku ini. Jika bertamu, maka harus mengerti seperti apa tuan rumah yang akan dikunjungi. Saat kalut mulai menyelimuti kami semua, rasa takutku yang telah aku tularkan ke semua teman-teman pasti membuat semua was-was. Ini yang dimau para lelembut itu. Banyak-banyak berdoa, tenangkan pikiran, buang segala pikiran, juga rasa takut. Mas Al membuka obrolan. "Iya Mas, maaf ya," ucapku. "Gak apa-apa Dek, wajar kalau tadi masih merasa emosi karena tekanan hawa lain." Imbuhnya sangat tenang. "Bismillah, semoga senantiasa diberi keselamatan untuk kita semua," ucap Leo. "Amin," serempak kami mengaminkan. Semua kini sudah kembali tenang. Aku juga kini mencoba melupakan pocong tadi, melanjutkan perjalanan kali ini karena sudah semakin malam. Gerbang hutan rimba telah menanti, serasa magis memanggil dengan seruan gaibnya. Menatap jalur gelap dengan pepohonan yang besar dan ditumbuhi akar-akar yang mencuat antara bebatuan juga tanah. Belukar bagai barisan kepala-kepala setan terlihat di mata ini. Hanya mencoba mengabaikan hal ini, menelan ludah ketakutan yang serasa getir. "Tuhan selalu dampingi aku, selamatkan kami semua melewati jalur duniamu," doaku dalam hati. Barisan yang sudah ditentukan, kini posisiku nomor 2 dari belakang, dan ada Mas Al paling belakang, menjaga kami semua yang berada di depan. Terjalnya jalanan menanjak dengan bebatuan ini sangat menghabiskan tenaga. Terbentur juga dengan daya magis hutan ini, semakin menambah habisnya energi. Sesaknya nafas
juga panasnya dada sudah mulai aku rasakan. Rasanya ingin berteriak meminta istirahat sejenak untuk mengatur nafas dan meletakkan karilku yang semakin berat terasa. Saat memikirkan itu belum sampai tuntas, Henny terjatuh tersungkur, tertindih tasnya. Namun lama dia terdiam, hanya menggerakkan tangan juga kaki, seolah ransel kecil berisi logistik itu menjadi beban di tubuhnya. "Awas, awas, permisi," kata Mas Al. Dia menerobos melewatiku, sangat buru-buru, lalu membantu sahabatku itu bangun dan duduk. Nafas ini sangat terlihat susah, seperti mau terserang asma. Keringatnya bercucuran banyak, dengan kelopak mata sayu, dengan wajah yang memucat. "Minta air tolong," kembali ucapan Mas Al-Zikra meminta. "Ini Mas," Febri memberikan air mineral. Dengan membacakan doa, lalu meniupkan ke dalam botol air itu. Setelah itu memberikan ke Henny. Tidak seberapa lama, nafasnya mulai normal, juga terlihat lebih tenang. Tatapannya mulai terlihat menelisik. Mulutnya bergetar, ingin mengucapkan sesuatu, namun ditahannya. "Sudah bisa jalan belum, Hen?" tanyaku. "Sebentar ya, istirahat sebentar," jawabnya dengan agak terbata. "Di tempat seperti ini, kan ngeri kalau lama-lama. Gerak aja yuk," Jessie menyambung obrolan. "Gak apa-apa, 15 menit semua istirahat. Jangan melamun, jangan terpisah jauh," imbu Mas tetanggaku memberi saran. 15 menit berlalu, beristirahat pun usai. Kini kami semua bergerak melanjutkan kembali pendakian ini. Dengan posisi di depanku ada Henny, yang langkahnya tidak sekuat tadi. Kini mulai pelan. Beberapa kali melangkah, berhenti menarik nafas, seakan ia membawa beban yang sangat berat. Dengan segala macam suasana mencekamnya malam, dengan pandangan mata astral yang tidak terlihat dalam pandangan mataku, menapaki jalur yang luar biasa menanjak dengan susah payah, mengerahkan seluruh tenaga selama hampir 3 jam lamanya. Terlihat kembali tempat peristirahatan, pos bayangan, telah terlihat tidak jauh lagi. Meski ini belum sampai ke pos 2, kelegaan dalam hati, serasa ada seruan keberhasilan, melewati jalur hutan rimba, kaki sumbing dengan aman, terselamatkan semua. Memuji nama Tuhan untuk melantunkan doa terima kasih, terseruakan dalam hati ini. Dan aku yakin, yang lain pun sama, mengucapkan kata suci itu. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Merebahkan badan dengan bersandar keril jumboku, kami semua mengumpulkan kembali sisa-sisa semangat yang terkuras untuk kembali utuh lagi. Menghilangkan sahara, juga menikmati makanan ringan. Itu aku lakukan bareng dengan yang lainnya. Perjalanan masih sangat panjang untuk menggapai ketinggian. Meski masih di kaki gunung, semangat ini masih terus menyala di tengah dinginnya malam alam Gunung Sumbing. Jangan pernah merasa lelah dalam menjamah semesta. Meski sampai kapanpun, alam tidak akan pernah tertaklukkan. Nikmati, jaga, dan berpeluklah dengan keindahannya di sebalik misteri yang disuguhkan. Sampai di sini ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.